Moral dan etika itu penting. Betul. Kang, kalau ngomong soal berlebih, saya nyinggung soal tadi sebenarnya sudah saya singgung soal yang disorot kan sebenarnya selain kinerja tadi Kang Herman kan sudah banyak ngejelasin tugasnya sebenarnya banyak, cuman kadang-kadang nggak terekspos seperti eksekutif. Gitu. Ya. Tapi yang sekarang disorot itu apa nggak cukup ya? Apa nggak cukup sih Kang? Misalkan gaji udah gede, tunjangan juga sudah besar, ya kan? Sekarang ada lagi rame soal tunjangan rumah. Yang sebelumnya kan bukannya sudah cukup ya Kang untuk kerja yang sekarang gitu. Di tengah kondisi ekonomi yang banyak masyarakat ngelihat itu kan kondisinya sulit. Tapi kok ada isu lagi, ada tunjangan nambah lagi. Padahal yang sebelumnya kan 3 sampai 5 juta kalau nggak salah untuk tunjangan rumah ya. Perbaikan itu. Tidak ada. Tunjangan perbaikan rumahnya nggak ada. Karena untuk rumah kan sudah disediakan perumahan, sudah disediakan rumah dinas gitu ya. Artinya urusan rumah itu sudah menjadi urusan dari kesekjenan menyediakan hunian bagi para anggota DPR. Kan DPR RI itu kan datang dari mana-mana, datang dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Aceh, dari Sumatera. Tentu dalam konteks itulah ini kan sudah bertahun-tahun juga bukan hal baru gitu ya. Disediakanlah perumahan gitu ya sebagai pejabat negara tentu disiapkan perumahan yang ya layak lah gitu ya. Tetapi kan kondisi perumahan itu sudah terlalu lama gitu ya. Dan ya saya sudah berkali-kali juga menempati di situ gitu. Dan terakhir ini ya bukan bicara bohong gitu ya. Memang rayap juga banyak juga di situ sekarang. Artinya gini, saya melihat rumah dinasnya Kang Herman ya kena rayap juga. Selain bocor ya kena rayap juga. Tapi kan sekarang sudah diserahkan. Per 30 September kan semua barang milik negara yang selama ini digunakan oleh anggota DPR kan harus dikembalikan. Ya. Baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih harus mengembalikan barang milik negara. Dan saya udah kembalikan itu ya. Nah, kedepannya bagaimana? Apakah dikonversi menjadi nilai tertentu yang itu nanti diintegrasikan di dalam pendapatan bulanan, yaitu sangat bergantung kepada keputusan pimpinan dan kesekjenan. Kan yang berhak menilai apakah dilanjut atau tidak perumahan itu bukan anggota. Yang menilai itu adalah kesekjenan. Karena gini, kesekjenan hari ini bisa menghitung apakah dengan perumahan yang ada hari ini itu efisien tidak? Gitu. Jangan-jangan lebih efisien kalau itu dikonversi menjadi biaya sewa rumah, menjadi komponen biaya sewa rumah bagi para anggota DPR. Malah nggak ada perawatan ya Kang ya? Tidak ada perawatan. Mungkin saja tidak perlu juga menyediakan alat-alat rumah, misalkan kompor, kulkas segala macam, kan tidak perlu lagi. Artinya ya sewa rumah sekian tuh ya udah sekian tinggal masuk di sana. Itu urusan anggota DPR, silakan. Urusan anggota. Jangan-jangan justru dengan memberikan atau mengkonversi itu akan lebih murah, akan lebih efisien justru. Bukan menambah beban tadi yang dikatakan menambah beban. Karena untuk bisa merawat kompleks perumahan DPR itu juga butuh biaya tinggi. Harus disiapkan, kan punya pengolahan air sendiri, punya gardu PLN sendiri di situ. Kadang informasi yang detail begini nggak terinfo ke publik Kang masalahnya. Perawatan jalan, ya, perawatan lain-lain, biaya listrik, biaya telepon. Jangan-jangan justru ini lebih besar. Belum lagi kan rumah itu kan sudah sangat lama ya. Setiap periode harus direnovasi. Betul. Ya toh. Di Kalibata itu sudah banyak yang tua itu Kang rumahnya. Iya. Harus direnovasi. Kalau nggak salah dari tahun 80-an ya. Isinya rumah harus diganti, gitu kan? Jangan-jangan kalau diakumulasi biaya 5 tahun terhadap perawatan rumah itu lebih murah dikonversi kepada para anggota, gitu lah. Belum lagi dari hal teknis, misalkan Kalibata itu sudah macet sekali. Jangan sampai anggota DPR menambah macet jalan raya. Benar nggak? Tapi Kang, selama 4 periode ini, Kang Herman pernah tinggal di rumah dinas? Saya pernah beberapa kali lah ya, tapi on spot karena saya punya rumah di
Bekasi. Saya punya rumah juga di Bekasi gitu ya. Oke. Jadi saya punya rumah yang saya tinggali sejak saya sebelum menjadi anggota DPR sampai sekarang. Jadi sebelum saya menjadi anggota DPR saya sudah ada rumah yang saya tinggali ya sampai sekarang saya tinggali. Oke. Tetapi dalam hal-hal tertentu saya juga menghuni di situ. Misalkan saya sedang merenovasi ruangan kamar saya atau ruangan makan saya, ya saya pindah dulu di rumah dinas 3 bulan gitu kan. Karena saya punya teman juga Kang, anggota DPR. Begitu dia terpilih dapat rumah dinas itu, dia nggak mau tinggal di situ. Kenapa nggak mau tinggal di situ? Nggak tahu, istri sama anak-anak nggak mau. Ya akhirnya terbengkalai gitu kan ya. Makanya lebih efisien, lebih baik tunjangan aja gitu Kang ya. Kira-kira. Ada juga yang mungkin karena sudah punya rumah dekat di Jakarta, sudah sangat dekat. Misalkan saya ada acara-acara tertentu, ada acara rapat. Misalkan dulu di masa kampanye ada kampanye terbuka misalkan di Jakarta. Daripada saya pulang jauh, ya saya lebih baik. Bekasi masih deket loh Kang, jangan bilang saya orang Bekasi soalnya. Oke. Artinya gini ya, saya clearkan bahwa sesungguhnya keputusan itu ya terserah pimpinan dan kesekjenan menilai. Dan silahkan harus dipublish ya. Justru saya senang kalau semuanya transparan, akuntabel, bahwa sesungguhnya sesuatu hal yang kemudian menjadi hal baru, memindahkan dari anggaran yang teralokasikan untuk rumah dinas menjadi tunjangan perumahan yang diterima secara tunai misalkan, ya diumumkan saja ke publik. Jangan sampai setiap hal yang terkait dengan DPR kok selalu menjadi polemik gitu. Nah, itu yang saya itu kadang-kadang sebagai anggota DPR ya, kenapa sih gitu? Iya, keywordnya itu transparansi. Iya, jadi saya inginnya terbuka aja lah gitu. Oke.